Ini kita udah bawa satu nih, Pak. Di Indonesia, kita mengenal dengan baik keberadaan pasar malam. Disebut pasar malam karena memang dia layaknya pasar, namun tidak permanen dan hanya buka di malam hari. Banyak hal yang dapat kita temukan di pasar malam, mulai dari kuliner kaki lima, barang elektronik, pakaian, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, hingga wahana permainan anak-anak. Pendek kata, pasar malam tidak hanya sebuah tempat jual beli, namun juga bisa menjadi sebuah tempat rekreasi rakyat serta sarana hiburan bersama keluarga. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata pasar malam bukan hanya ada di Indonesia semata? Pasar malam adalah sebuah budaya yang juga tidak asing bagi warga di beberapa negara Asia Tenggara khususnya, tak terkecuali di Filipina. Di Davao City, kota di Filipina Selatan yang saya kunjungi beberapa waktu yang lalu, ternyata juga memiliki pasar malamnya sendiri yang telah menjadi salah satu daya tarik wisata kota ini dengan nama Roxas Avenue Night Market. Sesuai namanya, pasar malam ini berlokasi di Roxas Avenue yang terbentang sepanjang kurang lebih 1 km di kawasan Poblacion, Davao City. Di siang hari, kawasan ini hanyalah sebuah jalan raya biasa di tengah lingkungan pusat bisnis dengan gedung-gedung di kiri kanannya. Tapi ketika matahari terbenam, kawasan ini menjadi hidup dengan lampu-lampu dan segala hiruk-pikuk kegiatan pasar yang riuh. Untuk memasuki pasar ini, hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah melewati pos pemeriksaan. Pasar malam ini terdiri dari beberapa blok sesuai dengan temanya masing-masing. Dan setiap kali memasuki blok ini, kita akan menemui pos pemeriksaan. Barang-barang bawaan akan digeledah oleh petugas di sana, dan sebaiknya jangan bawa tas ransel atau backpack ke sana, karena setahu saya, tas backpack tidak boleh dibawa masuk. Mengapa pemeriksaannya sampai seketat itu hanya untuk sekedar mengunjungi pasar malam? Jawabannya ada pada sebuah peristiwa kelam 8 tahun yang lalu. Pada 2 September 2016, sebuah bom meledak di tengah pasar malam yang ramai, mengakibatkan 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Saat itu menjadi masa-masa yang berat bagi masyarakat Davao City. Namun pada akhirnya mereka bangkit kembali. Pasar kembali dibuka dan pemerintah setempat menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk memastikan keselamatan pengunjung. Tidak hanya di pasar malam ini saja, tetapi juga di tempat-tempat keramaian lain seperti di mal. Nah, apa saja yang ada di Roxas Night Market? Kita bisa menemukan ukai-ukai, bukan uka-uka. Ukai-ukai ini adalah semacam thrift shop. Ada pula lapak sepatu, aksesoris handphone, souvenir, juga pusat kuliner. Bahkan ada juga tempat pijat. Karena sudah lapar, saya bersama beberapa orang rekan mencoba untuk menjajal makanan lokal. Tapi terus terang saja, bagi orang Indonesia, sepertinya untuk lapak kuliner di sini agak kurang menggugah ya.
Untuk jenis-jenis makanan yang dijual kurang banyak variasinya. Sebagai perbandingan, di Pasar Lama Tangerang Anda akan menemukan lebih banyak macam-macam makanan yang dijual. Makan yang lain. Kami akhirnya mencoba makanan Maguin Danaon yang jelas-jelas memasang tulisan halal. Hidangan yang ditawarkan adalah aneka macam seafood yang nantinya akan dibakar. Tuna. Tuna belly? Tuna belly. Dan kesimpulannya, buat lidah kami yang Indonesia tulen, sepertinya sih B aja gitu ya. Bukan tidak enak, tapi sepertinya bumbunya minimalis sekali. Tidak seperti masakan Indonesia yang berani bumbunya. Kami sudah mencoba makanan lain di tempat yang lain, dan memang seperti itulah karakter masakan di sini. Dan satu hal lain yang agak membuat kami shock adalah di sini tidak dikenal konsep sambal. Namun, orang sini biasanya menggunakan cocolan yang terdiri dari campuran antara cabai rawit, jeruk kalamansi atau semacam jeruk nipis yang kecil, kecap asin, dan cuka. Ini Pak, cabai, jeruk, Iya, kecap asin, sama cuka, tambah orang sini. Oh, cuka. Kalau kita enak cuka. gabung sama itu, ya Mbak ya. Cabai rawit, cobain cara orang sini dulu. Rasanya seperti apa? Ya, silahkan coba aja sendiri di rumah. Murah banget. Setelah makan malam, barulah kami berburu souvenir. Di sini cukup banyak dijual pernak-pernik kecil yang berharga sangat murah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. How much this? How much? 500. 500. Bener kok 500? 500 1,000. 1,000. 1,000? 600 plus 400. Okay. 1,000. Pili na. Mami, tulog na. 180, ma'am. Iya. Sir, Okay, thank you very much. Di blok yang lain, kami tidak terlalu berminat untuk membeli sesuatu di Ukai-Ukai karena mirip-mirip saja dengan yang di TC. Jadi kami hanya berkeliling dan melihat-lihat saja. Beberapa hal yang menjadi catatan saya tentang keberadaan Rohas Night Market ini adalah pasar ini walaupun pasar malam, tetapi sangat teratur dan rapi. Jarak antar lapak sudah diatur sedemikian rupa sehingga masih nyaman dilewati pengunjung agar tidak seperti gang senggol. Kebersihan jangan ditanya lagi. Kabarnya, kebersihan serta higienitas makanan di sini diawasi secara ketat oleh pemerintah setempat. Inilah hal-hal yang membedakan dengan pasar malam di Indonesia. Mungkin buat kita orang Indonesia, Rohas Night Market ini bukanlah sebuah atraksi wisata yang spektakuler. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa pasar malam ternyata bisa diorganisir dengan baik, ditata dengan rapi dan teratur, dan dijaga kebersihannya. Lalu dijadikan sebagai wisata andalan yang akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan, sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Tangerang ada nih, di Tangerang. Ada.